Bapak Arief Budiman, anggota KPU. Bagaimana sih sebenarnya arti dari pemilih pemula ini untuk proses demokrasi kita? Dan juga apakah KPU punya data konkret mengenai banyaknya pemilih pemula yang akan memilih tahun 2014 nanti? Data spesifik sebenarnya kita tidak punya ya, tetapi secara umum berdasarkan data DP4 yang diberikan oleh pemerintah kepada kita, jumlah pemilih pemula itu berkisar sekitar 20% dari total jumlah pemilih. Nah, itu mungkin sekitar 25-30 juta. Melihat pemilih pemula yang nantinya akan memilih, kan kita lihat Pak, generasinya yaitu antara mungkin 5 tahun yang lalu baru berusia 12, yaitu SMP atau sampai SMA. Nah, bagaimanakah proses sosialisasi yang akan dilakukan oleh KPU nih? Atau apakah ada yang berbeda? KPU apalagi yang periode sekarang ya, yang akan menyelenggarakan pemilu 2014, banyak menggunakan teknologi informasi, baik dalam menjalankan kegiatan kita sendiri maupun mensosialisasikan kepada pihak-pihak lain ya. Kita menggunakan membentuk grup-grup di dalam misalnya kelompok BlackBerry Messenger, kemudian Facebook, Twitter gitu ya. Itu juga kita gunakan karena kita memang tahu sasaran kita ada di sana gitu loh. Dalam beberapa kegiatan kita itu juga bernuansa kegiatan anak muda. Misalnya kita tidak sekedar membuat kegiatan formal di dalam ruangan, tapi kita juga banyak melakukan kegiatan di luar ruangan. Ini tujuannya adalah supaya apa yang kita lakukan itu bukan dianggap sesuatu yang oleh anak-anak muda itu terlalu serius, menakutkan, kemudian banyak persoalan gitu ya, enggak. Tapi pemilu ini sesuatu yang ringan saja. Apakah tingkat golput dari 5 tahun lalu bisa dikurangi dengan sosialisasi yang seperti ini, Pak? Nah, sampai sejauh ini memang di dalam catatan rekapitulasi tentang pemilih yang menggunakan hak pilih dan tidak menggunakan hak pilih itu tidak dikategorisasi apakah pemilih pemula dan yang lama itu hadirnya berapa persen atau tidak ya. Yang dikategorisasi hanya laki-laki dan perempuan gitu kan. Agak kesulitan untuk menemukan angka pastinya gitu ya. Tapi beberapa penelitian itu menunjukkan bahwa partisipasi pemilih pemula itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan senior voters gitu ya. Ya, terima kasih Anda masih terus menyaksikan program JK Jalan Keluar, masih bersama Bapak Muhammad Yusuf Kalla. Kita masih di Universitas Esa Unggul Jakarta. Dan kita membahas bagaimana pemilih pemula dan potensi mereka nanti di pemilu 2014. Kita sambil jalan Pak JK, di sini hadir pengamat politik Hanta Yuda yang mungkin bisa menjelaskan bagaimana karakteristik pemilih pemula. Mas Hanta, silakan. Ya, terima kasih Tasya. Jadi pemilih pemula kita itu kan lahir dan tumbuh, kira-kira lahir tahun 94-97. Ya. Dan mereka tumbuh di era demokratisasi yang melek informasi. Dan generasi muda, pemilih pemula ini kita tahu tumbuh di tahun-tahun setelah tahun 2000. Dan itu era reformasi. Dan kalau kita berdasarkan studi perilaku pemilih ada 3 karakteristik, pemilu rasional, pemilu psikologis, dan pemilu sosiologis. Tidak bisa digeneralisir bahwa betul pemilih rasional seperti Ine barusan mengatakan tentang informasi yang didapatkan sangat banyak, itu menyebabkan semacam ada apatisme politik. Tetapi yang besar menurut saya ada pemilih psikologis yang sangat terpengaruh pada informasi. Potensi swing voters bagi seorang calon presiden misalnya, partai politik sangat besar di pemilih psikologis ini. Mereka mendapatkan informasi, melek teknologi, akses informasi luar biasa, Twitter, Facebook, media online dan sebagainya, televisi apalagi. Dan satu lagi, ada juga berdasarkan data BPS misalnya kita gunakan, masih ada sekitar 64% tinggal dengan orang tua. Artinya masih ada potensi pemilih sosiologis yang mendapatkan internalisasi, informasi, dan nilai-nilai dari orang tua. Jadi ada juga pemilih sosiologis, karena itu karakteristiknya berbeda. Ada pemilih rasional, menurut saya tidak terlalu besar, ini middle class. Yang kedua pemilih psikologis, potensi swing voters yang sangat besar, sedang menunggu partai politik, apakah figur yang bisa memenuhi harapan mereka. Dan yang ketiga adalah pemilih sosiologis, karena itu instrumennya adalah sangat terinternalisasi oleh orang tua. Jadi kalau bicara dengan karakteristik seperti ini, bagi calon presiden ke depan 14 maupun partai politik, 3 hal yang harus dilakukan secara singkat ingin saya katakan. 1, mereka punya mandat elektoral enggak bagi para pemilih pemula ini?
bukan pemilih secara keseluruhan. Money elektoral itu mereka layak dipilih, memenuhi harapan mereka dan seterusnya. Kedua, partai politik dan para kandidat ini bisa tidak cermat, tepat menangkap tren perilaku pemilih, voting behavior khususnya di kalangan pemilih pemula itu. Yang ketiga, pandai dan tepat tidak menggunakan instrumen mesin politik yang tepat, yang ideal sesuai dengan karakteristik pemilih pemula tadi. Oke, kita bahas satu-satu. Harapan, memenuhi harapan. Apa sih harapan dari kelompok pemilih pemula? Kalau pemilih rasional, saya kira tadi sangat jelas ya. Tadi Mas Bung Arief juga mengatakan, mereka melihat informasi sangat banyak ya tentang kalau pendekatan sistem tadi. Ini ada Pak Yusuf Kalla, salah satu kandidat presiden saya kira 2014 yang patut diperhitungkan. Salah satu problem adalah sistem. Jadi sistem elektoral kita yang sangat terliberalisasi ekstrim, tidak ada pembatasan kampanye, menyebabkan fenomena korupsi politik yang sangat banyak sekali. Nah, pendekatan kan banyak penyebabnya. Bisa karena sistem pendanaan partai misalnya, karena politik biaya tinggi, karena tidak ada pembatasan belanja kampanye, dan sistem rekrutmen politik kita yang sangat transaksional berbiaya tinggi. Nah, kalau ada, misalnya, ini pemilih rasional, ada kandidat dan partai politik punya komitmen ingin membereskan sistem ini, ingin menyelesaikan sumber penyebab korupsi politik ini, bukan dengan obat analgesik, tanda petik KPK, tetapi dengan membereskan sumber penyebabnya, maka pemilih rasional bisa jadi akan menunggu kredibilitas orang yang punya platform politik seperti itu. Oke. Dengan kondisi seperti itu, apa yang kita saksikan saat ini betapa hampir di semua partai politik terjadi korupsi, apakah bisa diartikan bahwa parpol-parpol baru yang akan lebih mudah menjaring kelompok pemilih pemula? Belum tentu. Jadi kalau ada produk itu kira-kira ada 3 kemungkinan. Pak Yusuf Kalla saya kira sangat paham sekali. Ada produk, satu, saya memutuskan tidak membeli karena saya menganggap tidak punya kredibilitas semua produk ini. Potensi golput. Tetapi ini tidak besar menurut saya. Yang kedua adalah ya karena saya butuh produk ini, misalnya pasta gigi, karena saya butuh ya saya beli saja, saya ambil, saya memilih. Artinya pemilih pemula memilih dengan kualitas yang tidak begitu tinggi. Yang ketiga, menurut saya cukup banyak adalah menunggu. Barangkali ada sesuatu yang baru itu tidak harus partai baru ya, memberikan harapan baru, tidak harus figur baru juga, memberikan harapan baru kepada para pemilih pemula ini, bisa membawa harapan mereka, maka ini menjadi pemilih alternatif berkredibilitas tinggi, mungkin pemilih pemula akan mengarah ke sana, terutama pemilih rasional dan pemilih psikologis yang swing votersnya sangat tinggi. Oke, baik. Di sini juga ada hadir Rektor Universitas Esa Unggul Jakarta, Pak Arief Kusuma. Pak Arief, kalau Anda melihat dari mahasiswa Anda sendiri misalnya, apakah potensi mereka untuk menjadi golput itu cukup tinggi? Pertama-tama juga yang saya khawatirkan. Karena di sini kita di Universitas Esa Unggul itu mencoba mendidik mahasiswa berpolitik itu melalui organisasi kemahasiswaan. Dari situ kita bisa melihat tren ke depan, apakah memang mahasiswa kita itu mempunyai minat tidak dengan berpolitik. Kalau yang saya lihat memang yang saya takutkan gitu loh, memang ada kecenderungan bahwa minat mereka kepada organisasi kemahasiswaan itu memang masih rendah. Kemudian juga harus kita dorong, kita kembangkan, bukan harus berpartisipasi juga hanya dengan mahasiswa. Ya itu yang kami khawatirkan bahwa hal ini juga tercermin nanti dalam partisipasi mereka di dalam dunia politik. Iya, kalau di lingkungan mahasiswa saja masih rendah, apalagi ya, kemudian diminta juga yang untuk saya tanyakan juga berpartisipasi. mungkin kepada Pak JK, kira-kira peran apa dari perguruan tinggi yang bisa kita lakukan dalam rangka meningkatkan minat mereka terhadap politik ataupun masalah-masalah kebangsaan. Oke, baik, silakan Pak JK. Ya. Dalam tadi digambarkan Surhat Al-Hunta dengan Pak Rektor, ada 3 hal kan di sini selalu. Yang dipilih, yang memilih, dan komunikasinya antara yang dipilih ini sangat penting. Jadi ini kan jelas yang dipilih yang calon itu, yang dipilih ini komunikasinya apa untuk terpilih. Nah ini sih yang jadi menentukan komunikasi dan apa yang dibuat yang menguntungkan pemilih itu kan. Pengalaman juga ada juga hal yang sebabnya ada tinggi golput atau tidak. Kalau sama nonton bola, kalau pertandingan itu kelihatannya seru, maka banyak penonton. Tapi kalau penantinya tidak seru, ini pasti menang. Nah, itu peminat kurang. Pengalaman seperti Obama, pengalaman kemarin di Malaysia, karena tidak jelas siapa menang ini, pertarungannya ketat sesuai survei, maka banyak peminat gitu kan. Artinya
2014 akan datang kelihatan cenderung agak seru karena tidak ada dominan. Yang punya dominan siapa yang menang. Jadi artinya orang datang, saya memilih, saya menentukan juga. Tapi kalau sudah jelas siapa terpilih, saya datang atau tidak, kan hasilnya begitu juga. Kan. Itu juga penting, itu menjadi faktor. Tapi dari semua faktor itu, yang patut difahami bahwa ini cara masyarakat kita, bangsa kita untuk menentukan apa yang dia suka. Karena itu hak demokrasi itu, menentukan cara memimpin, menentukan cara mengambil keputusan dan bagaimana berpendapat. Itu inti pokoknya. Yang lainnya adalah kepemimpinan, yang lainnya adalah sistem. Oke, baik. Tapi puncak demokrasi cuma 3 itu. Iya, kalau tadi Mas Hanta belum terjawab bagian akhir, instrumen apa yang harus digunakan oleh partai politik ataupun calon presiden agar bisa menjangkau seluruh pemilih pemula yang memungkinkan mereka memenangkan pemilu 2014? Pemilih pemula itu kan begini, 54% di perkotaan, artinya sisanya 46% berada di pedesaan, kira-kira begitu. Nah, untuk menggapai sana, maka satu, seperti Pak JK katakan, strategi komunikasi politiknya itu harus menggunakan strategi generasi muda, bahasa-bahasa muda yang mudah diterima, kemudian jadi kira-kira gunakan strategi yang tepat sesuai dengan segmentasinya. Yang satu itu. Nah, kalau pemilih pemula, generasi muda, generasi melek teknologi, maka seperti Pak JK yang juga bermain Twitter, dan kandidat presiden lain juga bermain Twitter, saya kira itu efektif instrumen. Tapi juga perhatikan kontennya, gaya bahasanya dan seterusnya. Itu strategi untuk masuk ke sana. Tetapi tidak bisa itu untuk menggapai keseluruhan. Jadi tetap banyak juga bisa melalui orang tua, karena masih 64% tinggal dengan orang tua. Mereka mendapatkan internalisasi nilai dari orang tua dan seterusnya. Jadi menurut saya memang bagi seorang kandidat maupun partai politik sampai hari ini belum ada yang serius menyasar pemilih pemula ataupun pemuda. Belum ada partai politik ataupun capres. Ya, memang dengan komunikasi teknologi sekarang ini sudah jauh berbeda sistem pemilu dulu sekarang. Tapi juga ada tren baru sebenarnya juga. Jokowi membuat tren baru. Dulu selalu ada keterangan yang dipilih itu orangnya gagah, orangnya tampan, orangnya banyak bagus pidato, orangnya gini. Ternyata Jokowi di luar semua itu kan. Jadi bukan hanya Jokowi. Dia Korea Selatan yang nomor 2 ada seorang profesor tidak punya iklan, tidak punya apa, cuma diyakini orang ini baik. Tidak punya iklan, tidak punya baliho, dapat 30% suara di Afrika Selatan. Seorang profesor, rektor. Jadi penting juga ini. Dan itu menjadi fenomena di sana. Persis sama dengan fenomena sekarang ini. Bahwa akibat informasi itu lebih mudah, maka membuat masyarakat membuat kepercayaan bukan hanya yang gambaran-gambaran terbuka, tapi juga gambaran-gambaran dari informasi yang mudah itu, masyarakat itu merasa lebih rasional. Ini penting juga dimaklumi dengan 2 fenomena ini, dan ini kan bisa berlanjut. Gitu. Iya, baik. Menjelaskan bagaimana fenomena itu bisa terjadi nanti di segmen selanjutnya, Mas Hanta. Saudara tetaplah bersama JK Jalan Keluar, kami akan kembali sesaat lagi. Kamu pasti ingat wajah-wajah ini.